Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan saya akan membahas terkait definisi dan sumber polutan dan juga dampak dari pencemaran udara. Udara sebagai komponen penting dalam kehidupan sangat menunjang kehidupan manusia. Sebagai contoh, manusia butuh oksigen dan ketika tidak ada oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Namun, karena aktivitas manusia, udara kemudian mengalami pencemaran. Berbagai aktivitas manusia dapat menjadi sumber pencemaran udara, termasuk penggunaan kendaraan yang menghasilkan gas buang kendaraan. Selain itu, juga pencemaran dapat timbul akibat bencana alam, seperti misalnya letusan gunung api dan berbagai contoh-contoh lain atau berbagai sumber pencemar dari alam lainnya. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara dapat juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, dalam hal ini udara, oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun contoh polutan udara memiliki beragam jenis. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4, yaitu ada sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan juga ada ozon atau O3. Dan kita akan menjelaskan yang pertama yaitu sulfur dioksida. Berikutnya kita akan menjelaskan sumber dari sulfur dioksida. Yang pertama yaitu pembakaran arang atau menggunakan arang maka dapat kemudian menghasilkan sulfur dioksida. Selain itu juga pembakaran kayu dan ada juga pemurnian petroleum atau dalam hal ini industri minyak bumi, kemudian industri asam sulfat dan industri peleburan baja. Dan berdasarkan penelitian dikatakan bahwa sepertiga dari jumlah sulfur dioksida dihasilkan dari kegiatan manusia akibat penggunaan bahan bakar fosil. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber pencemar dari sulfur dioksida sebagian besar dari polutan antropogenik. Selain itu, aktivitas alam seperti misalnya bencana gunung api dapat juga menyebabkan munculnya gas buang SO2 atau sulfur dioksida. Berikutnya, saya akan menjelaskan sifat fisika dan kimia dari sulfur, khususnya sulfur dioksida, di mana ketika sulfur kemudian berada di atmosfer akibat gas buang dari industri dan juga aktivitas manusia lainnya, maka kemudian sulfur tersebut akan bereaksi dengan oksigen atau O2 yang kemudian terbentuklah sulfur dioksida atau SO2. Kemudian SO2 yang terbentuk kemudian akan bereaksi kembali dengan oksigen yang ada di atmosfer. Nah, jika kemudian konsentrasi uap air dalam keadaan yang sangat rendah, maka akan terbentuk sulfur trioksida atau SO3. Nah, SO3 ini yang kemudian nantinya akan menjadi sebuah gas yang akan kemudian bereaksi dengan senyawa lainnya yang kemudian dapat membentuk H2SO4, asam sulfat. Dan begitupun seterusnya, SO2 akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk berbagai macam gas seperti SO3 di atmosfer. Semakin banyak jumlah dari SO3 yang kemudian bereaksi dengan uap air ataupun H2O2 yang kemudian akan muncul kemudian H2SO4 atau asam sulfat yang asam tersebut nantinya akan ikut dalam siklus hidrologi atau ikut dalam siklus terjadinya hujan. Bagaimana jika konsentrasi sulfur dioksida kemudian berada dalam jumlah yang cukup besar pada udara yang ada di sekitar manusia? Dampak apa yang bisa ditimbulkan khususnya pada kesehatan?
Berdasarkan sebuah penelitian dikatakan bahwa 3-5 ppm sulfur dioksida dapat dideteksi baunya, dan juga 8-12 ppm sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, kemudian 20 ppm dapat menyebabkan batuk, dan kemudian 50-100 ppm, maka hal ini kemudian dapat menimbulkan sebuah bahaya dengan kontak maksimal 30 menit. Ya, minimal akan menimbulkan misalnya manusia bisa terpapar dengan jangka waktu yang lama, dapat membahayakan pernapasannya. Nah, ketika lebih dari 400 ppm, maka ini kemudian dapat menimbulkan bahaya yang lebih tinggi seperti kematian. Selanjutnya, polutan yang kedua yaitu karbon monoksida, yang merupakan juga polutan berbahaya yang ada di udara. Sumber polutan dari karbon monoksida yaitu berasal dari asap kendaraan, dan asap kendaraan bermotor menyumbang 1/2 karbon monoksida, dan motor menggunakan bahan bakar bensin yang merupakan reaksi tidak sempurna dari pembakaran kendaraan bermotor. Selain itu juga ada batu bara sebagai polutan, dan juga pembakaran sampah dan benda-benda lainnya. Dan juga asap tungku dapur dan pemanas dapat menghasilkan karbon monoksida, khususnya di rumah. Apalagi di jam-jam padat kendaraan, maka gas polutan akan banyak kemudian mencemari udara di wilayah perkotaan. Bahkan menurut WHO, 90% gas CO yang ada di perkotaan berasal dari gas kendaraan seperti motor maupun mobil. Bagaimana jika konsentrasi CO terlalu banyak di udara? Maka hal tersebut dapat kemudian menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia, di mana gas CO ketika kemudian berada pada konsentrasi yang cukup tinggi di udara, dan kemudian dapat mengganggu kesehatan ataupun gangguan pernapasan manusia. Normalnya, hemoglobin dalam darah manusia akan mengikat oksigen dan kemudian diantarkan ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak. Nah, ketika kemudian manusia menghirup gas karbon monoksida dengan jumlah yang cukup banyak atau konsentrasi yang cukup banyak, maka hal tersebut kemudian hemoglobin akan mengikat karbon monoksida, tidak lagi mengikat oksigen, sehingga karbon monoksida yang kemudian diantarkan ke seluruh bagian tubuh manusia dan jumlah oksigennya tidak diantarkan lagi, sehingga seorang yang menghirup karbon monoksida dapat kemudian kolaps dan bahkan dapat mengalami kematian akibat kekurangan oksigen. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas polutan udara nitrogen dioksida ataupun nitrogen oksida. NOx atau oksida nitrogen adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, yang terdiri dari nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Walaupun ada bentuk oksida nitrogen lainnya, tetapi kedua gas tersebut yang paling banyak diketahui sebagai polutan udara. Gas nitrogen merupakan kelompok gas yang terdapat di atmosfer. Jumlahnya cukup banyak atau konsentrasinya cukup besar di atmosfer, dan gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna. Adapun nitrogen dioksida merupakan gas yang berwarna coklat dan berbau tajam. Keduanya akan saling kemudian bereaksi dengan gas yang lainnya yang ada di atmosfer. Nitrogen yang ada di bumi kemudian bereaksi dengan oksigen sehingga kemudian terbentuk nitrogen monoksida dan juga akan terbentuk nitrogen dioksida yang
merupakan hasil reaksi dari beberapa gas yang ada di atmosfer. Nah, sebelum matahari terbit, kadar atau konsentrasi NO dan NO2 tetap stabil dengan kadar sedikit lebih tinggi dari kadar minimum sehari-hari. Setelah kemudian banyak aktivitas manusia, sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi atau jam 9 pagi, maka konsentrasi NO di atmosfer meningkat, terutama karena meningkatnya aktivitas lalu lintas atau kendaraan bermotor dan juga mobil. Nitrogen monoksida terdapat di udara dengan jumlah yang lebih besar daripada nitrogen dioksida atau NO2. Pembentukan NO dan NO2 merupakan reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara, sehingga membentuk nitrogen oksida atau monoksida yang bereaksi lebih lanjut dengan lebih banyak oksigen, sehingga terbentuklah nitrogen dioksida atau NO2. Kemudian nitrogen dioksida akan bereaksi dengan O3 yang ada di atmosfer atau ozon yang ada di atmosfer. Nah, kemudian akan membentuk oksigen dan NO3. Selanjutnya, gas NO2 akan bereaksi dengan sesama nitrogen, dalam hal ini NO3, sehingga kemudian terbentuk N2O5. Nah, N2O5 ini yang kemudian nantinya akan menghasilkan HNO3 yang merupakan asam nitrat yang turut andil dalam terjadinya hujan asam. Nitrogen merupakan bagian terbesar penyusun gas dalam atmosfer bumi, sekitar 78%. Nitrogen di udara bebas tidak banyak bermanfaat bagi organisme. Oleh karena itu, nitrogen bebas tersebut perlu difiksasi atau ditambat agar lebih dirasakan manfaatnya. Proses fiksasi nitrogen dari udara dapat berlangsung oleh kegiatan fiksasi industri, misalnya industri pupuk nitrogen. Juga dapat dilakukan dengan fiksasi oleh mikroorganisme, baik secara simbiotik maupun non-simbiotik, seperti yang dilakukan oleh bakteri dan alga biru, maupun fiksasi oleh peristiwa alam seperti kilat atau petir yang menyebabkan terbentuknya senyawa nitrat. Selanjutnya, nitrat yang diserap oleh akar tumbuhan untuk digunakan dalam sintesis asam amino, yang merupakan komponen pembentuk protein. Nah, protein tersebut kemudian dikonsumsi oleh hewan dan manusia dan akan dikeluarkan kembali melalui feses ataupun urin. Saat manusia, hewan dan tumbuhan mati, maka bakteri dan fungi akan mengurainya menjadi amoniak dan amonium. Kemudian, bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus akan mengurai amoniak dan amonium menjadi nitrit, yang prosesnya disebut dengan nitritasi. Kemudian, nitrit akan diubah menjadi nitrat, yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter, yang prosesnya disebut dengan nitratasi. Proses gabungan dari nitritasi dan nitratasi sering disebut dengan nitrifikasi, di mana akan dihasilkan senyawa nitrat yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian nitrat dapat kemudian diubah menjadi nitrogen bebas atau gas nitrogen yang ada di atmosfer dengan bantuan dari bakteri Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Keduanya kemudian dapat melakukan proses denitrifikasi di mana nitrit akan diubah menjadi nitrogen bebas. Berikutnya yang keempat yaitu polutan udara oksidan atau O3.
Oksidan merupakan senyawa di udara selain oksigen yang memiliki sifat sebagai pengoksidasi. Oksidan adalah komponen di atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia, yaitu proses kimia yang membutuhkan sinar matahari. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika konsentrasi oksidan di atmosfer sangat besar? Maka berikut ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terdapat 0,2 ppm di oksidan di atmosfer, maka tidak memberikan pengaruh apapun. Namun ketika telah melebihi 0,2 ppm, dalam hal ini 0,3 ppm, maka akan mulai terjadi iritasi hidung dan tenggorokan. Dan juga 1-3 ppm menimbulkan pusing berat, dan ini dilakukan ketika kontaknya selama 2 jam secara berturut-turut. Kemudian 9 ppm akan mengakibatkan edema pulmonari dan akan menimbulkan bahaya yang cukup signifikan bagi kesehatan. Oleh karena itu, dalam mencegah terjadinya penyakit akibat paparan polutan udara, maka harus kemudian dilakukan pengukuran kualitas udara secara berkala, dan kemudian harus dibandingkan dengan standar kualitas udara yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Apa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien? Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2009. Adapun polutan udara lainnya yang telah diatur standar baku mutunya seperti hidrokarbon, kemudian particulate matter atau PM10, kemudian PM2,5, ada TSP, kemudian PB timbal, dan juga ada dust fall. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran udara, yaitu yang pertama melakukan uji emisi berkala pada kendaraan dan industri, yang kedua menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan yang ketiga menggunakan APD, alat pelindung diri untuk pekerja yang terpajan polutan tertentu.